Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat fasilitator kelas A07 Ibu Hajah Erdiana MPD dan pengajar praktik Ibu Yeni Rahmawati SPD. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan salah satu tugas dalam program guru penggerak, yaitu coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari 3 tahap: pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Pada pagi hari ini saya akan melakukan bagian pra-observasi. Di sebelah saya sudah ada Ibu Resi Jumesti, rekan sejawat saya di SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Beliau mengampu mata pelajaran seni budaya. Assalamualaikum Bu Resi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iis. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya Bu Resi? Alhamdulillah sehat dan semangat. Alhamdulillah ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pra-observasi ya, seperti minggu lalu saya menemui Bu Resi bahwa saya akan melakukan salah satu tugas dalam program guru penggerak, yaitu coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari 3 tahapan: pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, pada pagi hari ini kita akan melakukan pra-observasi ya Bu Resi ya. Nah, harapannya setelah kita ngobrol-ngobrol ini dan berdiskusi itu bisa bertukar pikiran ya terkait kesiapan Bu Resi dalam melaksanakan supervisi akademik besok. Nah, untuk membuka percakapan kita kali ini, apa nih harapan Bu Resi dari pertemuan kita kali ini? Ya, harapan saya setelah berdiskusi dan bertukar pikiran dengan Bu Iis, nanti kedepannya saya bisa melakukan pembelajaran di kelas dengan cara pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi, anak-anak itu akan semakin senang dan semangat untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Oh ya, jadi itu ya, ada tujuan berdiferensiasi supaya anak-anak lebih menyenangkan pembelajaran gitu ya. Nah, materi apa yang akan Ibu Resi sampaikan besok? Saya akan menjelaskan materi tentang konsep, bentuk, jenis, seni, rupa 2 dimensi. Yang akan disampaikan di kelas 11 IPS 1 pada jam pertama ya. Oke. Nah, terkait dengan materi tadi tentang konsep, jenis, bentuk, seni, rupa 2 dimensi, setiap pembelajaran kan ada tujuannya. Nah, tujuannya pembelajaran kali ini apa? Siswa bisa memahami konsep dan bisa mengkategorikan tentang jenis-jenis seni rupa 2 dimensi. Jadi ada dua tujuannya. Yang pertama adalah untuk memahami konsep, kemudian yang kedua untuk mengkategorikan jenis seni rupa. Baik, dari tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan tadi, area mana yang ingin Bu Resi lebih kembangkan? Mengkategorikan jenis seni rupa 2 dimensi. Karena dengan mengkategorikan jenis seni rupa 2 dimensi, anak-anak itu kan akan memahami tentang misalnya kayak nanti ada poster, banner, logo. Itu nanti ke depannya juga mereka kalau sudah selesai sekolah, tamat, mereka bisa bikin. Nah, nanti tujuannya kalau nanti mereka mau usaha, paling nggak sudah tahu, oh ini contohnya, ini caranya, seperti itu. Luar biasa ya. Jadi tujuannya bukan hanya untuk belajar di kelas aja, tapi tujuan kedepannya adalah ketika mereka lulus, seandainya mereka mau berwirausaha gitu ya, misalnya tadi pencetakan banner, mereka sudah tahu lah teknik untuk membuat 2 dimensi tadi, banner tadi ya, desainnya, fotonya, segala macam. Jadi untuk tujuan pembelajaran besok, apa saja yang sudah Bu Resi persiapkan? Oh iya, saya sudah menyiapkan RPP, di mana di RPP itu seperti yang saya sudah berdiskusi dengan Bu Iis kemarin gitu. Saya sudah berdiskusi, bertukar pikiran, bertanya dengan Bu Iis. Misalnya di RPP saya itu nanti ada cara pembelajaran yang berdiferensiasi gitu. Dan nanti budaya positif dan langkah-langkah pembelajaran yang lain. Ya, memang ini ya RPP yang sudah jadinya. Alhamdulillah nih, walaupun kemarin kita baru diskusi garis besarnya aja mengenai KSE, pembelajaran diferensiasi dan budaya positif, tapi Bu Resi sudah bisa membuat RPP-nya, dan itu sudah jadi, dan saya sudah lihat sudah ada ketiga komponen itu di dalam RPP ini. Nah, kemudian strategi apa yang Ibu lakukan di kelas? Oh iya, saya melaksanakan pembelajaran dengan cara visual, audio, dan kinestetik. Kalau visual, saya meminjamkan buku anak-anak dari perpustakaan anak-anak untuk melakukan literasi tentang konsep dan jenis seni rupa 2 dimensi. Kalau yang audio, mereka melihat video pembelajaran, juga mereka melihat
video-video yang dari internet atau media massa. Lalu kalau yang kinestetik saya membagi kelompok sesuai dengan membagi kelompok sesuai dengan yang mereka sukai dengan cara misalnya kayak di materi jenis seni rupa 2 dimensi. Mereka membawa gambar, terus mereka menggunting dan mengkategorikan mana jenis-jenis seni rupa 2 dimensi. Jadi untuk langkahnya sudah Bu Resi terapkan pembelajaran diferensiasinya ya, di mana gaya belajar anak berbeda-beda. Jadi kalau untuk audio diberikan buku materi dari jadi kalau untuk visual diberikan buku dari perpustakaan, kemudian untuk audio diberikan video-video pembelajaran. Sedangkan kinestetik mereka akan diminta membawa gambar-gambar 2 dimensi yang nanti akan mereka kategorikan digunting di pantai dan dikategorikan sebagai seni rupa 2 dimensi ya. Luar biasa ya Bu Resi ya persiapannya. Nah, dari strategi yang sudah disampaikan dan persiapannya sudah dilakukan Bu Resi, ada lagi nggak yang perlu ditambahkan dari persiapannya? Cukup untuk materi ini. Untuk materi ini ya. Nah, dari sekian yang sudah disampaikan tadi, kira-kira ada hambatannya nggak yang mungkin akan terjadi nanti? Waktu ada. Waktu ya. Gimana tuh? Karena untuk pengkategorian seni rupa 2 dimensi, karena jenisnya itu ada beberapa jenis. Nanti biasanya anak-anak itu dengan pembelajaran seperti itu mereka akan kurang waktu karena ini jenisnya banyak, terus mereka tuh semangat dan senang, jadi kadang-kadang lupa dengan waktunya. Jadi karena mungkin jenisnya juga banyak ya 2 dimensi itu, jadi menyita waktu mereka dan mereka memang senang melakukannya sehingga lupa akan waktu pelajarannya. Nah, adakah cara untuk Bu Resi supaya bisa meminimalkan masalah tadi? Ada. Saya mencoba untuk anak-anak mengkategorikan mereka sesuai dengan yang mereka minati saja gitu ya. Jadi misalnya saya suka dengan gambar ini termasuk kategori benda, berarti akan mereka kelompok situ. Saya suka dengan logo, jadi saya kategorikan seperti itu. Jadi untuk mengurangi waktunya disesuaikan dengan minatnya sehingga lebih fokus dan lebih bisa memaksimalkan waktunya ya. Demikian. Nah, Bu Resi terima kasih nih ngobrol-ngobrolnya kali ini ya. Saya udah gak sabar nih besok mau masuk kelasnya Bu Resi. Insya Allah besok di jam pertama saya akan masuk kelasnya Bu Resi ya. Di kelas 11 EP1 ya. Baiklah, demikian percakapan diskusi kami dengan Bu Resi Jumesti sebagai pengampu mata pelajaran seni dan budaya ya. Besok saya akan melakukan observasi di jam pertama juga. Demikian, sampai jumpa besok pagi.
lalu sudah disampaikan bahwa materi kita tentang seni rupa dua dimensi. Nah, kalian sudah tahu tujuan pembelajarannya, kalian harus bisa memahami konsep seni rupa dua dimensi. Dalam seni rupa dua dimensi itu ada konsep. Konsep itu ada apa kemarin? Definisi. Terus apa lagi? Unsur ya. Terus itu apa lagi? Fungsi seni rupa dua dimensi. Lalu yang berikutnya ada jenis-jenis seni rupa dua dimensi. Coba, Del, masih ingat nggak definisi seni rupa dua dimensi? Iya. Seni rupa, seni rupa dua dimensi. Iya, betul sekali jawaban sahabat Zahra bahwa seni rupa dua dimensi adalah seni rupa yang hanya dapat dilihat dari satu arah, memiliki ukuran panjang dan lebar. Terus dia tidak memiliki volume karena hanya dilihat dari satu arah. Itu definisi ya. Lalu yang berikutnya kemarin Ibu juga sudah menjelaskan unsur-unsur seni rupa. Siapa yang masih ingat? Dia siapa? Dia titik, garis. Itu unsur seni rupa yang paling utama ya. Unsur seni rupa yang paling dasar itu titik, garis, terus ada apa lagi? Bidang, bentuk, ruang, tekstur, dan nah, oke. Berarti tujuan pembelajarannya tentang seni rupa dua dimensi kalian sudah paham ya. Selain itu kalian juga harus bisa mengkategorikan atau mengelompokkan jenis-jenis seni rupa dua dimensi. Oke. Nah ini ya tadi ya yang dijelaskan tadi ya. Ini konsep seni rupa dua dimensi. Ada konsep murni dan konsep terapan. Kalau murni berarti dia hanya sebagai hiasan. Tetapi kalau terapan dia mempunyai nilai kegunaan. Nah ini tadi unsur seni, prinsip. Masih ingat teknik seni rupa dua dimensi? Masih. Apa saja? Mozaik dan teknik transparan. Oke, pasti masih ingat ya konsep. Namanya konsep berarti pertama kali kegiatan pembelajaran kalian gitu ya. Tahu apa itu definisinya, konsepnya, unsurnya, tekniknya. Baru nanti kalian harus bisa memahami tentang pengelompokan jenis seni rupa dua dimensi. Kemarin Ibu sudah mengingatkan pembelajaran sebelumnya bahwa kalian harus membawa jenis-jenis seni rupa dua dimensi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang konsep seni rupa dua dimensi? Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Oke, 5 kelompok itu sesuai kalian menentukan jenis seni rupa dua dimensinya sesuai dengan kelompok yang kalian sukai. Coba Ibu mau tanya jenis seni rupa dua dimensi. Ada? Bisa. Terus? Poster. Foto. Ya. Banner. Nah, sekarang coba kalian duduk berkelompok sesuai dengan yang kalian suka. Misalnya kelompok 1 banner, kelompok 2 poster. Oke, silakan duduk berkelompok. Bisa dibagi 5 kelompok ya. Oke, sekarang duduk aja dulu sesuai dengan kelompoknya. Ya, silakan duduk. Poster siapa poster? 1, 2, 3. Nah, nanti yang Ibu bagikan kertas, kalian tulis di sini dan ditempel ya. Terus nanti diskusi maju ke depannya presentasi. Yuk, siapa? Oke, silakan sesuai dengan kelompoknya. Ini Jokowi Adli, di paus aja dulu Adli. Bagaimana? Kan kelompok sudah kalian pilih sesuai dengan
Oke, disesuaikan nggak ya? Sudah perhatikan nak langkah kerjanya? Oh, kalian sudah mengelompokkan jenis seni rupa 2 dimensi. Kemudian kalian jelaskan tekniknya apa, seni rupa yang sudah kalian pilih. Lalu yang berikutnya temanya apa. Yang berikutnya fungsi dari jenis seni rupa 2 dimensi yang kalian pilih. Paham? Oke, silakan ada yang ditanyakan. Atau sebelum bekerja, sebelum diskusi, kalian mau capek nggak? Capek? Mau semangat? Mau. Oke, coba berdiri dulu. Berdiri dulu. Rezi, pimpin di depan. Mau melakukan gerakan apa? Oke, semangat. Tangannya lagi untuk mengerjakan tugas. Ya. Mau apa? Biasanya anak-anakku biar semangat. Namanya kita mengerjakan tugas. Biar nggak bete, kita mau ini dulu. Bergerak apa dulu? Nyanyi dulu. Nyanyi. Kenapa? Apa Ji? Siapa ini? Arya, Bu. Arya, Bu. Ya, sekarang apa? Arya, katamu. Nyanyi Yang atau apa bilang sebelum kita memulai kegiatan diskusinya? Yang lainnya apa? Mau nyanyi atau gimana? Mau nyanyi atau bersenam dulu? Bagoy. Biar kalian diskusinya lebih semangat. Oh, sudah selesai apa namanya? Dikasih apa namanya? Motivasi dan semangat ya. Terus nanti mengerjakan diskusinya semuanya langsung tek. Oh, ini temanya diskusi ini ya. Oke, Zara? Kira-kira mau apa? Mau melakukan gerakan apa dulu pagi ini? Kalau mau sambil nyanyi sambil gerakan sih, kalau mau suka hati nggak sih? Boleh, ya. Ya, Zara mimpi yang lain mengikuti ya. Ya, mulai Zara. Diikuti naik aja Rezi, posisi siap. Konsentrasi. Ya, Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati putar badan. serapan itu gimana, Bu? Kalau murni dia hanya mempunyai nilai keindahan, nilai estetika. Kalau dia fungsi terapan berarti dia Bisa mempunyai dipakai. nilai saya. Oh. Itu pintar. Lem. Ini lem, nah. Ini
teknik. Saya sendiri sebagai moderator adalah Halidezia. Di sini ada Azerbaijan. saya sudah bisa belajar. Baiklah, pertama kita akan mendengarkan penjelasan dari Dini mengenai teknik. Kepada Dini saya persilakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teknik karikatur. Jadi teknik karikatur ini dia menggunakan teknik transparan karena menggambar dengan melebihi objek dan ditambah dengan kalimat atau kata-kata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adel. Saya akan menjelaskan tentang tema dari karikatur. Tema karikatur yaitu nasionalisme karena memiliki tujuan untuk memberitahu kepada generasi muda atau masyarakat untuk tidak melakukan tindakan korupsi karena dapat merusak kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Anissa. Yang terakhir kita ada fungsi dari karikatur visional. Fungsi dibuatnya karikatur ini sebagai perkembangan kartun politik gambar lucu yang agak menyimpang dan bersifat mendidik. Nah, teman-teman semua, dari itu ada penjelasan singkat dari karikatur. Di sini ada yang bertanya, kalau kurang paham, iya, Ojora apa? Saya Ozora Bumang Dika ingin bertanya, karena kan kalian mau karikatur, jadi saya mau tanya kenapa sih kalau di karikatur tuh gambarnya lebih dilebay-lebayin sama di televisi? Terima kasih. Lalu, ada lagi? Ya, ya. Di karikatur itu katanya ada menyindir, apakah di karikatur itu hanya ada menyindir saja atau ada yang lain? Oke, Halid. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompoknya Ozora. Kenapa sih karikatur itu menggunakan gambar yang berlebih-lebihan seperti palanya besar, badannya kecil? Nah, jadi di sini karikatur itu Oke, untuk pembelajaran tentang materi konsep dan jenis seni rupa dua dimensi tadi kita sudah selesai, terus kalian juga sudah sampai presentasi. Teman-teman sudah mempresentasikan tentang diskusinya, sudah ada feedback atau tanya jawabnya. Lalu yang untuk berikutnya ini Ibu memberikan kalian soal evaluasi. Silakan kalian kerjakan 5 soal yang Ibu berikan. Kemudian kalian kerjakan dan dikumpulkan. Nanti untuk penilaiannya akan Ibu lakukan penilaian dan akan Ibu bagikan untuk minggu berikutnya, pertemuan berikutnya ya. Oke, silakan ditulis soalnya, terus nanti dikerjakan dan dikumpulkan. prinsip seni. Yang 5. Oke, sudah? Silakan dikumpulkan. Waktu mengerjakannya sudah selesai, silakan dikumpulkan ke Ibu. Oke, baiklah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iis Solila, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pasca observasi, merupakan rangkaian coaching supervisi akademik. Sebelumnya saya sudah melakukan pra observasi dan observasi. Pada kesempatan kali ini saya sudah didampingi juga oleh Ibu Yeni Rahmawati sebagai pengajar praktik dan rekan sejawat saya Ibu Resi Jumesti. Baiklah, akan kita mulai untuk obrolan pasca observasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Resi, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu Iis. Alhamdulillah. Tadi pagi tuh saya kesini tuh ketemu sama Bu Eka di depan. Katanya Bu Resi nyari saya tuh. Ada apa nih? Pagi-pagi udah nyari saya. Padahal Bu Resi kan lagi sibuk ya. Panitia part di bawah itu. Iya. Ya kebetulan saya memang lagi panitia part ya Bu Iis ya. Cuma saya menyempatkan karena sudah untuk pelaksanaan pas sudah ada beberapa panitia dan sudah selesai. Terus itu saya cari Bu Iis, saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit sama Bu Iis. Kemarin kan Bu Iis sudah masuk ke kelas saya untuk supervisi kegiatan pembelajaran saya di kelas. Nah saya pengen Bu Iis kira-kira dengan waktu Bu Iis masuk ke kelas 11 IPS 1, kira-kira gimana Bu tentang kegiatan pembelajaran saya kemarin? Jadi tujuannya nyari saya tadi itu pengen ngobrol, sharing lah ya. Gimana kegiatan pembelajaran Bu Resi kemarin di kelas 11 IPS 1 gitu ya. Ya kita sama-sama lah ya, sama-sama belajar, sama-sama sharing lah, saling memberikan apa ya masukan seperti ya. Nah, sebelumnya saya Bu Resi kemarin ketika mengajar di 11 IPS 1 itu bagaimana perasaannya? Saya cukup puas ya Bu ya. Senang karena sudah sempat sharing sama Bu Iis. Sebelum masuk ke kelas, Bu Iis memberikan saya tentang membuat RPP yang berdiferensiasi, lalu menyisipkan KSE yang kompetensi sosial dan emosional siswa. Dengan saya sisipkan yang kita diskusi kemarin, saya menyiapkan segala sesuatunya ya Bu ya, misalnya kayak video pembelajaran, terus itu saya menyiapkan buku paket, lalu saya menyiapkan alat-alat yang diperlukan gitu. Kayak kemarin ada, karena materi saya kemarin kebetulan tentang mengklasifikasikan ya Bu ya, seni rupa dua dimensi, saya menyiapkan lem, gunting dan sebagainya gitu kemarin. Jadi cukup menyenangkan lah gitu bagi saya dan siswa juga. Ya, alhamdulillah sih saya lihat kemarin ketika Bu Resi memberikan pembelajaran itu memang sudah sesuai dengan RPP-nya ya. Bu Resi sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk pembelajaran, mulai dari videonya, kemudian buku ya, kemudian juga peralatan lainnya yang diperlukan oleh siswa. Nah, dari tujuan pembelajaran yang Bu Resi buat nih, dalam RPP kan selalu ada tujuan pembelajaran. Nah, apakah tujuan pembelajaran yang sudah Bu Resi rencanakan itu sudah sesuai dengan harapan Bu Resi? Ya, kalau kemarin setelah berdiskusi dengan Bu Iis tentang RPP yang diberikan Bu Iis tentang pembelajaran diferensiasi itu memang sudah berbeda ya Bu dengan sebelumnya waktu saya melaksanakan pembelajaran. Dimana kemarin itu kan tujuan pembelajaran saya itu anak-anak itu bisa memahami dan mengklasifikasikan jenis seni rupa dua dimensi. Dengan cara yang saya lakukan kemarin itu saya rasa sudah sekitar 80 atau 85% ya Bu ya dari pembelajaran sebelumnya gitu. Jadi sudah kelihatan sekali dampaknya terhadap siswa gitu tentang pembelajaran yang menggunakan RPP berdiferensiasi, apalagi sudah menyisipkan KSE. Nah itu emosional siswanya kelihatan sekali gitu. Bahkan waktunya itu anak-anak lebih semangat dan antusias gitu untuk melaksanakan pembelajarannya. Ya, alhamdulillah saya lihatnya seperti itu juga. Jadi ketika diskusi kemudian presentasi itu anak cukup antusias ya, menanyakan ada timbal balik antara anak-anak itu kelihatan antusias sekali. Mungkin saya lebih belajar lagi sama Bu Iis gitu, lebih banyak sharing, diskusi gitu. Apalagi Bu Iis sekarang memang sudah melaksanakan pendidikan guru penggerak gitu ya, jadi motivasi gitu buat saya. Iya Bu Resi, alhamdulillah ya, luar biasa memang. Selalu tidak puas ya atas hasil yang dicapai, walaupun menurut saya pembahasannya cukup oke gitu ya. Jadi memang guru itu harus selalu belajar ya agar kreatif dan inovatif sehingga tidak ketinggalan zaman gitu ya, tidak ketinggalan zaman dengan anak-anak. Nah, dari hasil pembelajaran yang sudah Bu Resi lakukan di kelas kemarin, apa yang menurut Bu Resi sudah baik dan apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan?
menurut saya kalau pembelajaran yang saya lakukan pembelajaran di kelas kemarin yang sebelumnya masuk ke kelas saya diskusi dulu dengan Bu Iis gitu ya tentang pembelajaran berdiferensiasi, menurut saya sudah baik ya Bu ya, cuman karena itu pembelajaran yang baru saya kenal gitu ya Bu ya, jadi mungkin saya harus lebih meningkatkan lagi gitu. Dan selain itu juga waktu juga ya Bu ya, waktu pembelajarannya harus lebih apa ya istilahnya, lebih saya harus menyiapkan waktu yang sedemikian dengan materi pembelajaran yang sudah saya siapkan tadi, dan harus sampai dengan tujuan pembelajaran terhadap anak-anak. Jadi yang menurut Bu Resi kurang yang pembelajaran diferensiasi. Iya. Jadi mohon izin sebelumnya Bu Resi ya, saya menyampaikan sedikit tentang penilaian terhadap pembelajaran yang Bu Resi lakukan dalam kelas kemarin ya. Jadi memang untuk pembelajaran berdiferensiasi Bu Resi sudah mengelompokkan siswa itu berdasarkan minatnya ya, dan itu memang sesuai dengan pembelajaran diferensiasi. Hanya mungkin untuk sumber belajar nih, kemarin sumber belajar untuk siswa yang visual itu hanya diberikan satu sumber belajar, yaitu buku cetak yang dipakai dari perpustakaan ya. Nah, menurut Bu Desi sendiri itu bagaimana? Iya, sebetulnya karena di sekolah itu di perpustakaan hanya ada satu sumber buku paket, jadi saya menyediakan itu. Nah, mungkin menurut saya itu memang kurang ya Bu ya. Tetapi saya juga memberikan anak-anak itu untuk menggali dari internet dan lain sebagainya. Cuman mungkin internet itu jaringannya susah Bu di sekolah kita ya Bu ya. Jadi agak sedikit ada kendala waktu aja sih untuk pembelajaran. Jadi memang akan lebih baik kalau misalnya sumber belajar itu lebih dari satu gitu ya. Agar apa namanya pemahaman siswa atau pengetahuan jadi lebih. Iya benar gitu. Mungkin nanti kedepannya saya harus menyiapkan sumber lebih dari satu, atau saya memberitahu anak-anak dulu sebelum materi itu, nanti anak-anak selain buku yang sudah ada di sekolah, mereka juga harus punya sumber-sumber yang lainnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kan Bu Resi tentu punya rencana-rencana untuk meningkatkan kualitas. Bu Resi sendiri tadi kan tidak puas ya dengan pembelajaran yang artinya harus terus belajar gitu ya. Nah, dari Bu Resi pasti sudah menyusun rencana-rencana untuk tindak lanjutnya ya. Nah, bagaimana tindak lanjut rencana Bu Resi yang akan dilakukan ke depannya? Ya ke depannya saya pengen juga terus mengembangkan kemampuan saya sendiri ya dengan mengikuti diklat-diklat baik itu yang secara offline maupun online. Dan saya juga kebetulan ingin mengikuti jejak Bu Iis, Bu Romi, teman-teman yang sudah menjadi guru penggerak ya. Nah kebetulan saya lihat dampaknya gitu ya terhadap siswa dengan teman-teman yang beberapa orang, kebetulan di sekolah kita sudah agak sedikit banyak gitu ya Bu ya yang melakukan guru penggerak. Dampak terhadap siswa itu baik sekali gitu. Jadi saya termotivasi gitu untuk mengikuti pelatihan guru penggerak atau pendidikan guru penggerak. Ya, alhamdulillah ya luar biasa Bu Resi ini kemarin memang sudah lolos ya di calon guru mandiri. Bulan apa akan di? Insya Allah bulan Agustus katanya. Mulai Agustus sudah mulai ini ya, sudah mulai akan melakukan pendidikan ya. Ya itu memang salah satu program yang memang dampaknya terasa banget gitu ya buat kita. Nanti insya Allah Bu Resi juga akan merasakannya gitu ya, dan Bu Resi juga termasuk guru yang luar biasa ya, sudah mau keluar dari zona nyaman nih untuk memberikan guru penggerak ya, lumayan ya ini kan menyita waktu gitu, tapi memang luar biasa dampaknya untuk kita dan siswa kita ini ya. Nah selain guru penggerak tadi Bu Resi akan melakukan diklat-diklat untuk menambah kemampuan. Nah, adakah yang menjadi inspirasi atau nanti akan memberikan motivasi buat Bu Resi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut? Ya, mungkin nanti kayak berkomunikasi atau berkolaborasi ya dengan rekan-rekan teman sejawat, terus mengajak mereka juga kan. Kebetulan kayak guru penggerak itu banyak teman tuh yang mau mengikut itu cuma kayaknya sibuk dan lain sebagainya gitu. Jadi mundur gitu. Cuma setelah saya melihat kayak Bu Iis, Bu Romi, Bu Fatimah di sekolah kami yang sudah ini, kayaknya mereka begitu mengikuti malah hasilnya memang dampaknya itu banyak sekali terhadap siswanya gitu. Dalam hal mungkin saya lihat kayak apalagi zaman sekarang kayak perilaku yang Bu ya gitu, perilaku anak itu berbeda sekali dengan anak-anak zaman dahulu. Nah, dengan kita melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi, itu dampaknya KSG-nya itu luar biasa terhadap siswa yang tadinya kalau suka terlambat, kadang-kadang kalau dulu suka terlambat itu kita menjudge begini, terus dengan teman-teman yang melakukan kemarin guru penggerak ternyata bukan seperti itu, kita harus melakukan
apa pembelajaran terhadap siswanya gitu. Luar biasa nih kayaknya. Banyak hal yang bisa didapetin Bu Lesti ya. Nanti kalau Bu Lesti sudah mengikuti pendidikan, nanti kita sama-sama jadi nambah banyak lah ya. Jadi mungkin komunitas kita juga jadi membuat komunitas yang agak lebih banyak, sehingga ketika kita punya nilai-nilai baik, baik itu kita tularkan kepada teman-teman tuh akan lebih mudah kalau jumlah kitanya lebih banyak gitu kan ya. Seperti itu. Nah, baiklah Bu Lesti, dari obrolan kita yang sudah beberapa waktu ini, apa yang bisa Bu Lesti ambil kesimpulannya nih? Oh, ternyata dengan melakukan pembelajaran yang seperti saya sudah diskusikan dengan Bu Iis gitu ya, tentang membuat RPP, terus RPP itu harus lebih berdiferensiasi pembelajarannya, terus harus menyisipkan KSE-nya, kompetensi sosial emosional terhadap siswa, itu dampaknya luar biasa sekali terhadap siswa gitu. Yang bisa diambil. Gitu. Ada lagi yang bisa ditambahkan mungkin? Sepertinya cukup ya Bu ya, mudah-mudahan kedepannya bisa mengikuti jejak Bu Iis gitu ya. Ya, kita sama-sama lah nanti ya, saling belajar, saling memberikan masukan, karena bisa jadi apa yang dilakukan teman kita itu bisa kita, kalau baik kan bisa kita adaptasi juga di kelas kita gitu ya. Oke. Nanti kapan-kapan boleh sih kalau jika ada yang hal-hal yang perlu diobrolin, di sharing, kita sama-sama sharing, jangan sungkan-sungkan ya. Nyari saya atau manggil saya. Seperti ini Bu ya, saya manggil Bu Iis biar untuk berdiskusi bagaimana hasil dari pembelajaran saya kemarin gitu, pengen tahu gitu ya. Kira-kira kedepannya saya harus seperti apa lagi gitu. Kalau kemarin sudah menurut Bu Iis baik, menurut saya masih merasa kurang, jadi saya harus gimana lagi gitu untuk memperbaikinya. Tapi alhamdulillah dengan diskusi dan sharing dengan Bu Iis, saya merasakan perbedaan itu yang berbeda sekali Bu ya, dan terhadap siswanya juga sangat luar biasa gitu, terasa anak-anak semangatnya seperti waktu Bu Iis masuk ke kelas saya kemarin, dibuka ngeliat gimana caranya gitu. Betul. Kelihatan mereka senang ya, mereka dikasih tugas juga pada bawah semua gitu ya. Mungkin itu Bu Lesti. Ya, cukup Bu Iis. Demikianlah, terima kasih Bu Lesti atas waktu yang diberikannya untuk kesempatan kita ngobrol-ngobrol pagi ini ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Demikianlah obrolan saya bersama Bu Lesti, pengampu mata pelajaran seni budaya dalam pasca observasi dalam rangkaian coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.